Salam saudara-saudara, live kali ini tetap mengambil khutbah-khutbahnya Yahya Waloni, inspirasi dari seorang yang sudah meninggal, dari omong kosongnya. Semua omong kosong Yahya Waloni ini perlu diluruskan. Karena pengakuan dan gaya khutbah dia ini sangat menggugah dan betapa konyolnya orang si Yahya ini, saudaraku. Oke, apa yang akan saya sampaikan adalah video dia ini. Salah antum. Jadi ada orang bilang sama saya, Ustadz, aturan di Islam lebih ketat daripada di Kristen. Salah antum, salah antum. Justru di Kristen lebih banyak aturannya. Apalagi seorang pendeta kalau mau naik pidato begini, Allahu Akbar. Dia harus mengenakan stola, jubah pendeta yang hitam itu. Kalau Katolik yang putih, kalau Protestan yang hitam. Naik mimbar dengan latar belakang liturgika yang begitu panjang, ibadahnya sampai 4-5 jam. Kita orang Islam 10 menit saja sudah bosan. Itu dia. Kenapa bosan? Karena ibadahnya benar. Amin ya Rabbal. Benar. Begitu juga puasa saum. Ada yang tanya sama saya, orang kafir puasa enggak Ustaz? Orang Kristen juga puasa, Yahudi puasa, Protestan puasa, Katolik puasa. Bahkan orang Kristen dari latar belakang denominasi gereja Adventis, mereka setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu puasa. Sepanjang umur dunia mereka puasa. Hari Sabtu mereka beribadah dan hari itu juga mereka berpuasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, kembalilah hai orang kafir, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembali pada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Kalau menonton videonya ini, ketahuan Yahya Waloni itu ngarang seluruh ceramahnya ini. Katanya ibadah kita itu tidak benar, sedangkan ibadah Islam itu yang benar. Karena Islam itu ibadahnya ya paling 15 menit. Sedangkan ibadah orang Kristen, kata dia bisa 3-4 jam lebih katanya. Atau 4-5 jam. Kata dia ibadahnya. Yahya. Ketahuan kamu itu ingin sekali dipuji, ingin dikatakan orang benar, kamu ini orang narsis. Seperti nabimu itu narsis. Saya sudah menerangkan tentang narsis kemarin. Tetapi saya mau untuk menampar dia bahwa lebih benar ibadah kekristenan daripada ibadah Muslim. Seluruh ibadah Islam itu diambil dari pagan Quraisy dan ikut-ikutan ibadah orang Kristen dan Yahudi. Termasuk ibadah puasa yang kamu singgung tadi. Nabi itu memulai ibadah puasa setelah 2 tahun di Madinah karena melihat orang Kristen dan orang Yahudi puasa. Kalian puasa apa? Kebetulan itu puasa Syuro. Puasa memperingati Musa selamat dari Bani Israel. Yaitu tanggal 10 bulan 1. Itu namanya hari Asyura.
Oh, kalau gitu kami lebih berhak untuk puasa, kata dia. Lalu dia berpuasa juga orang Muslim. Lalu dia menggunakan kata-kata, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa seperti orang-orang terdahulu juga puasa. Kutiba alal ladzina kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar bertakwa. Puasa itu dari orang Yahudi dan orang Kristen. Berarti 14 tahun setelah dia diangkat jadi nabi. Itu puasa akal-akalan. Sholat setelah 12 tahun diangkat jadi nabi, katanya baru ada perintah turun sholat. Di dalam Al-Quran hanya kata sholat, tetapi tentang tata cara sholat itu tidak ada di dalam Quran. Adanya itu tambal sulam. Nah, sekarang ini tidak ketahuan tambal sulamnya karena sudah 1400 tahun yang lalu. Tambal sulam ajaran agama ini, agama Islam ini. Ibadah Islam itu ibadah buatan manusia. Tetapi ibadah, saya mau singgung ini, ibadah Kristen. Maka agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa ibadah kita itu agung? Karena Tuhan hadir di dalamnya. Hadir di setiap ibadah kita. Nah, kalau ibadah kamu, mana pernah Tuhan hadir di dalamnya? Ibadah kami ini penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Ada puji-pujian, ada doa, dan firman. 3 hal ini tidak boleh hilang dari ibadah kekristenan. Puji-pujian. Puji-pujian itu terdiri dari kata-kata, sanjungan-sanjungan, menuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus, memuji Tuhan. Lah kalau di dalam ibadah kamu, itu memuji Muhammad. Nggak tahu saya memuji Allahnya itu mana, tetapi yang jelas adalah memuji Muhammad. Memuji-muji Muhammad. Manusia yang banyak salahnya. Bahkan tangannya berlumuran darah. Puji-pujian, doa dan firman. Memuji Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah datang menyelamatkan kami, yang telah datang menyelamatkan dengan darah dan dagingnya, mati di atas kayu salib. Memuji itu saja. Terima kasih untuk pengajaran-pengajarannya, untuk teladan-teladannya. Dia mati di atas kayu salib. Inilah inti dari kehidupan kekristenan, dia mati di atas kayu salib. Yang diejek oleh Somat, disalib ada jin kafir. Kamu tahu itu adalah puncak dari lambang kemuliaan orang Kristen adalah salib. Baru kemudian doa, pendeta naik berdoa. Untuk ibadahnya itu, untuk semuanya, supaya mendapat firman. Yang ketiga firman, diambil dari kata-kata, ucapan ilahi. Waktu Muslim saya bilang begini, orang Kristen itu agak-agak lain. Kok di gereja nyanyi-nyanyi, aneh tempat ibadah kok menyanyi. Kenapa? Karena saya nggak tahu ibadah. Begitu saya masuk Kristen, merinding saya. Setiap puji-pujian saja.
Tidak perlu khutbah. Orang sudah tobat, sudah merinding dengan puji-pujian. Satu, kenapa ibadah kita agung? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius 3 ayat 16. Agunglah rahasia ibadah kita. Jangan kamu ngomong sambil geleng kepala seperti seolah-olah benar omongan kamu. Itu yang harus sekarang saya tindas, semua omongan kacau kamu ini. Memang keinginanmu untuk berdebat dengan saya hanya omong doang dan menyombongkan diri seolah-olah kamu pinter, padahal bodoh setengah matok. Sepana matang omongan kamu itu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ngaku dokter apa kamu? Dokter dari planet Pluto. Agunglah rahasia ibadah kita. Karena di dalamnya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ngomong aturan-aturan. Ibadah kamu itu yang penuh dengan aturan. Nggak sah sholat kalau nggak berwudu. Bagaimana dengan orang yang susah wudu? Pakai debu. Bersuci pakai debu. Mana ada suci pakai debu? Ngarang. Dan Anda tahu kenapa bertayamum itu pakai debu? Itu saran dari Aisyah, istri bocilnya itu. Bukan Muhammad yang dapat wahyu. Itu saran dari Aisyah karena kesulitan air di tanah Arab. Bagaimana berwudu bagi orang-orang tentara yang banyak itu? Aisyah yang dapat ide. Bukankah manusia itu diciptakan dari tanah? Ayo coba berwudu pakai debu. Masa ngotorin muka pakai debu untuk berwudu? Aturan dari mana? Nabi siapa? Nabi siapa di dalam Alkitab yang mengajar ibadah seperti itu? Gerakannya seperti itu. Nabi siapa? Nabi mana yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu karangan kamu, Muhammad. Karangan manusia. Matius 15 ayat 8 dan 9, percuma bangsa ini beribadah kepadaku, sedangkan ibadahnya adalah buatan manusia. Jadi ibadah yang dilakukan oleh orang Islam itu ibadah buatan manusia. Haji. Haji mutar-mutar batu hitam 7 kali. Makanya pusing Muslim itu. Ibadah kok mutar-mutar batu hitam. Nabi mana yang mengajarkan mutar-mutar batu hitam? Nggak ada Nabi yang mengajarkan seperti itu. Satu-satunya Nabi yang buta huruf ya Nabi Arab, dan satu-satunya Nabi Arab ya Muhammad. Satu-satunya Nabi yang mengawini menantu ya Muhammad. Satu-satunya Nabi yang ngawinin bocil, anak kecil itu Muhammad. Tak ada Nabi yang kayak begitu. Satu-satunya Nabi yang ngarang dongeng naik ke langit pakai kuda putih hanya Muhammad.
Lalu dia naik bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Cerita konyol dongeng, tetapi dipercaya oleh orang-orang pintar. Pak Prabowo, Bapak kan presiden, kan Bapak belum pernah melihat kuda punya sayap. Bapak kalau kan terbang kan nggak pakai kuda, Pak Presiden. Bapak kan pakai pesawat, Pak Presiden. Kok Bapak masih percaya dengan ajaran semacam itu, Pak Presiden? Pak Prabowo, oke, siapa sih yang pintar di Indonesia yang bisa kita percaya? Kalau Yahya Woloni ya sudah metong, nggak bisa dipertanyakan lagi. Yusuf Kala, begitu mungkin, Pak Yusuf. Pak Ucup Kala, Bapak kan pernah wakil presiden, atau Pak Jokowi? Mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang ibadah Islam itu benar gitu. Ini yang harus saya perbaiki, ini yang harus saya ceritakan. Kenapa ibadah Kristen itu agung? Karena Tuhan hadir ketika kita beribadah. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yesaya 40 ayat 26. Jadi digambarkan dan diceritakan dengan luar biasa. Enggak kelihatan, tetapi hadir di tengah-tengah ibadah kami. Ibadah kamu itu ibadah main-main, camping-campingan, jalan-jalanan, lari-lari kecil, sa'i, lari-lari. Sekarang ini di Ka'bah sana itu orang mutar-mutar itu betapa banyaknya perempuan dilecehkan, dipegang kemaluannya, dirogoh karena ingin mencium batu yang hitam itu. Atas perintah siapa? Contoh dari Nabi mana ibadah kok cium batu? Barang siapa yang bisa mencium batu, diampuni segala dosanya. Kok batu bisa menghapuskan dosa? Maka batu itu menjadi bencana. Betapa banyaknya orang mati terinjak-injak di batu itu, saudara. Perlu banyak polisi untuk menjaga batu itu. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Yeremia 23 ayat 22. Kalau sekiranya kalian hadir di tengah ibadah itu, yaitu di tengah-tengah ibadah kami orang Kristen akan merinding. Karena puji-pujian, karena doa, dan karena firman yang disampaikan oleh pendeta.
Bukan omongan cerita konyol kamu membesar-besarkan dirimu, mengagung-agungkan dirimu. Seperti nabimu itu, Allah sendiri katanya bersaksi dan berdoa agar menyelamatkan Muhammad dan keturunannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Allah yang mendoakan keselamatan kepada engkau. Sementara kamu, siapa yang menyelamatkan kamu? Yahya Waloni. Ketika kamu duduk lemas, kamu salah. Kenapa kamu melakukan tumpang-tumpangan dengan istrimu tadi malam sebelum naik khutbah? Jangan dulu, terlalu emosi. Mentang-mentang dikasih tidur di hotel, jangan, kan sakit jantung. Minum pil Viagra dulu, biar memacu jantungmu itu, supaya kuat mompa. Salah. Udah tahu sakit jantung. Ngomong, apakah saya kuat ini khutbah? Dipaksain berkhutbah, kejar setoran. Itu akhirnya ngek. Terlalu banyak kamu maki-maki Saifuddin Ibrahim. Ngata-ngatain saya pendeta palsu katanya. Kamu ustadz palsu. Pintar ngatain orang, gak membaca dirimu sendiri dan gak membaca pengajaranmu. Paulus mengajarkan kepada Timotius agar menjaga pengajarannya, menjaga sikapnya, menjaga apa yang harus dia sampaikan di setiap khutbah. Lalu ngomong hanya itu-itu saja. Alasan yang selanjutnya ibadah kami kenapa agung, karena tidak membosankan. Ujian doa dan firman. Enggak membosankan, kamu bilang membosankan. Ibadah kamu itu membosankan karena ngomong enggak ngerti arti. Hampir 100% muslim itu membaca doa-doa, membaca ibadahnya itu, dia nggak ngerti apa artinya. Kenapa pakai bahasa Arab? Orang bahasa Indonesia saja bosan. Mana ada ibadah muslim yang khutbah Jumat pada ngantuk semua. Ngantuk semua. Nggak ada yang enak ibadahnya. Jengkang-jengking 5 kali sehari. Rutinitas. Rutinitas. Ibadah kita tidak membosankan. Pujian adalah hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagu pujian selain kepada Tuhan. Tidak boleh memuji makhluk. Mata air, bangunan, atau batu. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 26 ayat 1. Enggak boleh. Ada batu hitam.
Ada batu hitam di Ka'bah. Harus dicium. Maka ibadah kami tidak membosankan. Ibadah kamu itu yang ngaco. Ibadah muslim itu adalah ibadah kacau seluruh dunia. Tersinggung, disinggung dikit, marah. Marah. Karena ibadahnya itu ibadah buatan manusia. Sedangkan ibadah di dalam kekristenan itu jelas tehillah. Memuji-muji dengan ucapan sukacita, bertepuk-tepuk tangan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggeleng-gelengkan kepala. Mengenal putri Yerusalem. Putri Yerusalem itu dibicarakan tentang kecantikannya, keindahannya. Inilah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta. Itu ditulis dalam Ratapan. Ratapan 2 ayat 15. Ya ada, mengangkat tangan. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan kata amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nehemia 8 ayat 7. Itu. Masya Allah katanya. Jadi dia terkagum-kagum di dalam Islam itu ada sujud sampai ke tanah. Sedangkan di gereja nggak ada sampai sujud ke tanah. Itu kami sujud itu di tempat tidur kami masing-masing, di tempat ibadah kami masing-masing, di mezbah di rumah kami. Itu sujud sampai jidat ke bawah. Tapi sujud itu menunjukkan ketundukan hati. Tidak mesti harus sampai jidat ini hitam. Kamu sampai jidatmu hitam. Dulu saya sholat sampai jidat hitam, tapi sekarang sudah habis, sudah hilang. Karena sering pergi ke salon. Orang muka ganteng-ganteng dibentur-benturkan ke lantai sampai hitam. Ibadah macam-macam apa yang kabar. Seperti itu. Ibadah itu adalah ibadah yang datang dari Tuhan. Semua liturgi ibadah di dalam Kristen itu sejak dari Musa. Sudah sejak dari kitab Taurat. Yesus pun seperti itu. Lalu jangan kamu mengatakan karena sujudnya sampai ke tanah, semua nabi itu muslim. Bagaimana muslim? Ngarang, somat. Jangan ngarang ya. Ustadz. Masa ngawinin bocah. Dibilang nabi yang mulia. Ngawinin menantu mulia. Itu ngawinin itu tanpa wali dan saksi. Tidak ada saksi dari manusia. Dia masuk nyelonong ke kamarnya Zainab binti Jahsy. Istri dari anak angkatnya yang baru tadi sore, tadi siang itu diceraiin. Tanpa menunggu masa iddah. Mestinya 3 bulan atau 4 kali haid. Arba' quru. Tidak melewati, begitu dicerai malamnya datang. Ini satu-satunya perkawinan paling aneh di muka bumi. Yang dilakukan Nabi Arab itu.
Kenapa ibadah kami agung? Karena sya'bah. Sya'bah itu bersorak-sorak untuk Tuhan. Kemasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Boleh begitu. Di masjid boleh. Boleh. Begadang, jangan begadang. Gak boleh. Orang lagi begadang. Gak boleh sholat. Gak boleh. Gak boleh ya dek. Gak boleh. Ibadah kekristenan itu agung karena sambil bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Mazmur 95 ayat 1. Bersorak-sorak bagi batu keselamatan. Batu keselamatan itu Yesus. Tuhan itu sendiri. Kokoh di dalam setiap ucapan-ucapan ilahi itu. Jangan salah ngerti lagi. Oh, masa itu kan batu keselamatan kan? Ya kan? Lalu membenarkan cium batu hitam. Bukan. Yang keempat, karar, menari-nari. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 2 Samuel 6 ayat 5. Kalau ibadah kamu, enggak ada. Menyanyi dan bermazmur hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ibadah di dalam Kristus itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan benar ibadahnya. Bukan jengking. Allah. Di mana? Di sini Allahnya. Jadi ibu jari di bawah ini, di bawah daun telinga ini. Nih. Gini. Itu yang saya pelajari. Ini yang benar. Bukan begini. Bukan. Ini. Allahu Akbar. Baru di tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tutupi kejahatanmu, kebobrokanmu dengan yang baik. Itu maksudnya. Tahu nggak kenapa tangan itu dilipat, tangan kiri di bawah, baru tangan kanan di atas. Supaya kejahatanmu itu ditutup dengan kebaikan. Itu. Maka ibadah kekristenan itu penuh dengan kemuliaan. Karena ada doa di dalamnya, bentuk komunikasi langsung kepada kita, kepada Tuhan. Yesus, kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh diwakilkan karena bukan ronda malam. Seperti anak kecil meminta kepada Bapa, seperti itulah berdoa. Anak kecil, Pak minta. Permintaan itu harus sungguh-sungguh. Saya harus sampai menangis. Terima kasih. Jangan sampai punya sedikit pun kebencian sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tidak suka dengan perlakuan Tuhan. Kamu yang salah. Kamu yang gak benar. Itulah berdoa, merayu Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Papa ayo Pak. Seperti itulah hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah dalam keadaan begini Tuhan. Saya tidak perlu lagi. Karena Tuhan tahu tentang keadaan saya sekarang ini.
Dan apa yang disembunyikan oleh hati saya? Apa yang saya inginkan ini? Semuanya Tuhan. Saya minta kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya Tuhan. Bukan seperti ibadah kamu itu, Yahya. Ibadah konyol yang kamu lakukan itu, jengking. Pergi haji. Napak tilas katanya. Ibadah haji adalah ibadah kamuflase kebohongan yang begitu banyak. Ka'bah katanya didirikan oleh Ibrahim. Mana ada Ibrahim pergi ke Mekah? Gak ada satupun bukti sejarah bahwa Ibrahim yang membangun Ka'bah itu. Kenapa tokoh-tokoh Islam ini tidak melakukan kajian bahwa ketika Abraham itu ada, kota Mekah belum ada. Kota Mekah itu diperkirakan tahun 400 sebelum Yesus baru ada yang tinggal di situ. Dan orang belum berbahasa Arab, ya kira-kira bahasa Arabnya baru itulah. Lalu dibilang bahwa nanti di kiamat nanti ditanya pakai bahasa Arab. Bagaimana para nabi itu Muslim? Doa Adam, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Mana ada Adam berbahasa Arab? Make otak yang waras. Woi Muslim, ibadah yang kalian lakukan itu adalah ibadah buatan manusia. Puji-pujian doa. Baru kemudian yang ketiga adalah firman. Firman seorang hamba Tuhan membacakan beberapa ayat Alkitab dan menjelaskan sebagai bekal hari itu sampai seminggu ke depan. Oleh karena itu jemaat harus membawa catatan, menulis, menandai ayat yang perlu dibaca ulang, membaca ulang. Maka itulah sebabnya anak-anak orang Kristen itu lebih bagus, lebih kasih, lebih baik kelakuannya daripada anak-anak orang Islam. Mau saya ulangin lagi? Di gereja itu ada sekolah minggu. Di masjid mana ada sekolah? Sekolah anak-anak, sekolah Jumat. Nggak ada. Makanya liar semuanya. Nggak ada guru yang mengajar di sana. Sadar Din. Nulis apa kamu? Dasar. Kepanasan ya. Karena saya sedang mengajar ibadah ya. Kamu yang kepanasan. Jangan kepanasan. Ibadah kami itu adalah ibadah mengenal Allah yang benar. Maka kami membacakan ayat-ayat firman bukan cerita dongeng dari hadis Nabi. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang hidup, Raja yang kekal, bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yeremia 10 ayat 10. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. 2 Tawari 15 ayat 3.
Tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar, bukan batu hitam. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 1 Tawarin 16 ayat 26. Dengar baik-baik hai pengikut Yahya Walloni, pengagum Yahya Walloni, Allah yang kamu sembah yang berbentuk batu hitam itu adalah Allah berhala, Allah buatan angan-angan manusia. Tidak ada nabi sebelum Muhammad yang mengajarkan pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah karangan Muhammad. Baru nabi itu yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang penuh emosi, dendam, kebencian. Karena beda agama. Allah yang didukung dan didongengkan Allah Muhammad. Allah hanya dalam cerita angan-angan. Allah buatan manusia. Allah yang mengecap di luar Islam itu sesat. Allah yang mempunyai agama. Agamanya Allah, agama Islam. Nggak ada Allah itu punya agama. Nggak ada Allah yang mengatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Sejahat-jahatnya adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Yang mengatakan bahwa orang kafir itu adalah binatang ternak. Asyarrud dawab. Seburuk-buruknya hewan. Itu adalah orang kafir. Siapa orang kafir? Yahudi dan Kristen, Hindu dan Buddha. Dan semua nonis. Itulah kafir. Kenapa kok orang kafir yang dipercaya menciptakan kebaikan dunia ini? Jangan ngarang, saudara. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa dunia adalah buatan tangan manusia. 2 Tawarin 32 ayat 19. Jangan mengikuti Allah buatan manusia itu, saudaraku. Allah bangsa lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jangan kamu ikutin. Ulangan 6 ayat 14. Kalau begitu sama nggak Allah yang disembah oleh bangsa Indonesia dengan Allah yang kami sembah? Roma 3 ayat 29 sama. Sama, oke. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Sesembahan kita itu sama, cuma salah nyembah. Allah batu hitam, Allah Arab yang prejudice sosialnya tinggi. Kebencian kepada bangsa lainnya itu selalu ada. Sebenarnya apa sih perlunya kami agar Anda mengenal keyakinan kami ini loh. Sehingga itu yang menyebabkan saya masuk Kristen ini. Sebelum saya masuk Kristen, buta saya tentang kekristenan. Tetapi begitu saya pelajari, menimbulkan kecintaan yang luar biasa tentang keyakinan yang luar biasa ini, yaitu keyakinan Kristen. Mereka dianiaya sejak zaman Yesus sampai hari ini. Itulah Kristen. Dan itu yang mau saya bela.
Saya di mana memberikan seluruh perhatian saya, iman saya, cinta saya ini kepada Kristen. Dan saya menjadi corong di dalam membicarakan kebenaran ajaran ini. Nah, saya berikan semuanya. Nggak main-main. Kenapa? Karena pendeta-pendeta ketakutan dengan Muslim. Karena sudah terbukti semua kekacauan Muslim ini. Otaknya itu Muslim, sudah ketahuan semua. Otak udang, kotoran isinya. Lidah bibirnya kotoran. Ajarannya itu penuh dengan penumpahan air merah dari tubuh orang. Seorang nabi yang terus menginginkan pengorbanan dari anak buahnya. Sama enggak Allah itu? Sama. Bedanya di mana? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak mengenal dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menegakkan kebenaran mereka sendiri tanpa pengertian yang benar bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang salah. Pakai toa 5 kali sehari, bikin tetangga rusak telinga. Tetapi Allah kami adalah Allah yang harus disembah dalam roh dan kebenaran. Kami tidak perlu lagi mengenal itu. 5 kali sehari, saudara-saudara. Harus disembah 5 kali sehari, jengkang-jengking. Bacaannya itu saja, nggak pernah berubah sampai hari ini. Begitu Yahya, kamu sih sudah metong, sudah ngek. Yahya sudah ngek. Kesombonganmu itu. Mulutmu itu memakan kamu. Dan tidak ada yang fenomenal kematian itu. Kamu paling fenomenal. Yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen, betapa orang ini lantang, lancang, bobrok mental. Saya dibenci oleh Muslim. Dan sangat dibenci. Tetapi kamu temukan apa pengajaran yang salah dari ucapan saya. Logika apa yang salah dari pikiran Saifuddin Ibrahim. Saya telah berkorban. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya. Serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan Allah batu hitam ngek. Bukan itu. Memang saya berkorban dari dulu untuk Islam. Berapa harta. Saya sumbang emas di dalam perjuangan saya. 0,5 kilo emas saya perjuangkan. Setiap bulan saya mengeluarkan uang. Dan tabungan saya sudah ratusan juta itu. Membangun pesantren besar. Tapi harus saya tinggalkan semua itu karena Yesus dan kebenaran. Roma 10 ayat 2 dan 3 tadi. Yang saya bacakan tadi ayatnya. Tidak takluk kepada kebenaran ilahi. 1 Yohanes 5 ayat 20 akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian ini loh.
logika yang benar. Kamu tinggalkan Yesus. Pengkhianat ngana. Satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing onta hanya Nabi Arab. Dasar buta huruf. Apa yang bisa diharapkan dari orang buta huruf? Pengertian. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Begitu Walloni, Yahya Walontong, rasain lo betapa benarnya cara saya berkhutbah dan mengambil sikap pengajaran ini. Kamu hanya khutbah hanya menyenangkan hati Muslim dan membenar-benarkan seolah Muslim itu yang benar. Dasar lu. 7 turunan kamu tidak akan selamat. Yesus adalah keselamatan itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama orang boleh selamat. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di sana keselamatan itu insya Allah. Surat ke-66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya murni. Mudah-mudahan, ayat ketiga. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan murni, mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan. Tetapi di dalam Kristen bukan mudah-mudahan, pasti. Roma 5 ayat 9 dan 10. Oleh karena darahnya kamu pasti diselamatkan. Justru dalam keadaan susah, di dalam keadaan berdosa. Yesus bangkit, hidup kembali, pasti selamat. Pasti diselamatkan. Di sana mudah-mudahan. Ketika nabimu itu ditanya oleh orang Yahudi dan orang-orang Kristen, apakah kamu selamat? Mat, Muhammad tunggu 1 minggu dulu, baru turun ayat. Surat ke-46 ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in ittabi'a illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Muhammad katakan, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Aku hanyalah manusia biasa yang memberikan peringatan kepada kamu. Nah, kalau dalam keadaan begini dia itu merendah karena tidak mampu. Dia bilang, aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Jadi nabimu itu tidak tahu nasibnya. Kalau ditanya kepada anak kecil, di mana Tuhan Yesus, mereka mengatakan semua di sorga. Profesor Dr. Quraisy Shihab ditanya, di manakah Muhammad? Muhammad tidak ada di sorga. Dan tidak ada jaminan keselamatan bagi Muhammad. Fatimah, katanya, nasihat kepada anaknya. Mintalah daripadaku emas permata akan kuberikan. Tetapi keselamatan
Aku tidak bisa menjamin bapaknya Muhammad di neraka, mamanya Muhammad di neraka, paman-paman Muhammad di neraka. Dia sendiri, surat Maryam ayat 71, Muhammad pasti masuk neraka karena dia manusia zalim. Muhammad manusia zalim yang menzalimi dirinya sendiri dan melakukan pembantian kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di Madinah. Satu hari itu dalam pembantaian 5.000 Yahudi ngek. Ya, silakan dibantah data saya, omongan saya. Tadi malam Uni Rifa ngobrol dengan saya di Komal dia. Kenapa Abi benci sekali dengan agama Abi yang dulu? Kok menista? Saya nggak menista. Saya membuktikan semua omongan saya itu fakta. Menista di mana? Saya di samping menjaga agar jangan ada orang Kristen yang masuk agama itu, juga bagaimana orang ini mengerti kebenaran Kristen, mengenal kebenaran. Karena saya mengenal Kristen ini dalam umur 40 tahun. Setelah saya memiliki kesadaran penuh dan setelah saya memiliki apa-apa yang mestinya dimiliki oleh manusia dunia, saya tinggalkan semua. Itulah sebabnya saya menjadi pembela kebenaran firman ini. Demikian saudara-saudaraku, hampir 1 jam saya live. Dan mari kita tetap berada di dalam kebenaran. Tonton video yang akan saya unggah nanti di channel Saifuddin Ibrahim TV. Saya sudah mulai nyaman untuk live di channel ini terus. Terima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah memberikan kami semua makanan rohani, yaitu firman-Mu. Berkatalah di dalam setiap kami, jauhkan kami dari keingkaran dan kemunafikan. Kudus sucikan perjalanan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah digembirakan oleh Yesus dari surga. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin.